Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya kita dapat berkumpul, kita dapat bertatap muka dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangannya kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam pada saat ini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Pada ayat ini kata tubu ini menggunakan sigot amr, yaitu kata perintah. Maka bisa disimpulkan bahwasanya bertaubat itu hukumnya wajib. Nah, kemudian dikatakan juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, di situ tertulis kalau ulama atau batu wajibun min kulli danbin. Taubat itu diwajibkan untuk semua dosa. Maka bisa disimpulkan juga bahwasanya bertaubat ini hukumnya wajib. Nah, kemudian ada beberapa syarat untuk taubat. Jika dosanya ini berhubungannya hanya kepada Allah, tidak berhubungan dengan makhluk, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu menyesali akan perbuatan dosa itu. Yang kedua ada meninggalkan kesalahannya. Yang ketiga adalah berjanji atau bernazar tidak akan mengulangi dosanya tadi. Kemudian jika dosanya ini berhubungan atau kesalahannya ini berhubungan dengan manusia, maka ditambah 1 syarat lagi, yaitu membebaskan diri dari hak sahabatnya atau harus meminta maaf kepada orangnya. Jika dosanya berhubungan dengan harta, maka hartanya harus dikembalikan. Dan jika dosanya ini berupa ghibah atau apa, itu tetap harus berminta maaf. Atau jika si temannya ini meminta untuk jujur, apa yang tadi kamu gibahkan? Nah, kita sebagai yang menggibah tadi wajib untuk menceritakan apa yang dia gibahkan tadi. Nah, kemudian disebutkan juga dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu cerita tentang seorang yang telah membunuh 99 orang namun tetap dimaafkan oleh Allah, namun tetap dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ceritanya itu ada satu orang yang dia itu telah membunuh 99 orang, kemudian datang kepada orang pintar gitu ya, kepada ustadz, menanyakan, "Ustadz, apakah dosa saya akan bisa dimaafkan? Saya telah membunuh 99 orang." Pertamanya kayak gitu. Kemudian ustadz pertama ini berbicara, "Tidak, dosa kamu tidak bisa dimaafkan karena kamu telah membunuh segitu banyak orang, 99 orang." Maka kemudian setelah si pembunuh tadi mendengar perkataan ustadznya bahwa dia tidak bisa dimaafkan, dibunuhlah lagi oleh dia si ustadz ini. Kemudian genaplah dia telah membunuh 100 orang. Kemudian menanyakan lagi apakah ke orang lain, apakah ada lagi ustadz yang bisa saya temui gitu. Kemudian ditunjukilah ada satu ustadz. Kemudian dia menanyakan lagi kepada ustadz itu, "Ustadz, apakah saya bisa dimaafkan? Saya telah membunuh 100 orang. Saya ingin bertobat atas dosa saya. Apakah saya bisa dimaafkan?" Seperti itu. Kemudian ustadz ini berkata, "Ya, kamu bisa dimaafkan. Tapi syaratnya pergilah kamu ke kota ini, kemudian menetaplah di kota itu. Di situ adalah kota-kotanya orang-orang yang sering berbuat baik." Nah, kemudian pergilah orang itu, pembunuh itu, ke satu kota yang tadi disebutkan oleh ustadznya. Tapi di tengah perjalanan kemudian beliau meninggal dunia. Dan setelah itu datanglah kedua malaikat pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Kemudian mereka dua malaikat itu berdebat, orang ini bakal dimasukin ke surga atau dimasukin ke neraka. Malaikat pencatat buruk ini berkata, dia selama hidupnya
berbuat buruk. Dia selama hidupnya tidak pernah tidak berbuat baik gitu. Dia telah membunuh banyak orang. Kemudian malaikat rahmat ini, malaikat yang pencatat amal baik ini berkata, tapi dia berjalan menuju kebaikan gitu. Dia berjalan kan menuju dia dengan niat ingin bertobat, kemudian pindah ke kota lain gitu loh. Nah, kemudian datanglah satu malaikat lain, disebutlah itu malaikat hakamah, hakim atau gitu ya, bilang seperti ini, ukurlah jarak keduanya. Maksudnya jarak antara tempat dia maksiat ke tempat dia meninggal dengan berapa jauh, apakah lebih jauh jarak kota asal dengan tempat dia meninggal, atau lebih jauh tempat dia yang dituju dengan tempat yang dia meninggal ini. Kemudian diukurlah, ternyata lebih dekat jarak yang tempat meninggal ini dengan tempat yang akan ditujunya. Maka beliau pun dimasukkan kepada surga. Jadi di sini menjelaskan bahwasanya betapa indahnya, betapa maha kuasanya Allah bisa menerima taubatnya semua hamba dari segala pun dosa itu, asalkan si hambanya benar-benar bertaubat gitu loh, benar-benar niat untuk bertobat, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.